Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra Pratama, kelas 1B, Prodi D3 Keperawatan di kampus Poltekkes Kemenkes Kota Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi wanita. Alat reproduksi pada wanita berupa 1. Sepasang ovarium, 2. Oviduk atau tuba Fallopi, 3. Uterus, 4. Vagina, 5. Organ kelamin bagian luar. Ovarium adalah indung telur, merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum atau sel telur dan menyeleksi hormon estrogen dan progesteron. Oviduk atau tuba Fallopi adalah saluran telur. Saluran telur berfungsi menyalurkan sel telur ke uterus atau biasa disebut rahim dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia. Uterus atau biasa disebut rahim, tempat berkembangnya embrio selama kehamilan. Volume uterus mampu mengembang hingga 500 kali. Lanjut ke vagina. Vagina tempat penis pada saat kopulasi dan sebagian jalan keluar bayi pada proses kelahiran. Organ kelamin luar. Yang pertama, klitoris atau kelentit, struktur yang sama dengan penis. Nomor 2, vulva, terdiri atas labium mayor atau bibir besar dan labium minor atau bibir kecil. Dan yang ketiga, lubang saluran kencing. Dan keempat, lubang vagina, bagian terluar vagina. Dan yang kelima, fundus, bagian lipat. Lanjut, siklus menstruasi. Yang pertama, fase menstruasi. Yang kedua, fase praovulasi. Yang ketiga, fase ovulasi. Yang keempat, fase pasca ovulasi. Fertilisasi. Proses terjadinya fertilisasi di dalam oviduk pada organ reproduksi wanita. Oke, kita lanjut di pengertian 2. Yang pertama, vaginismus ialah suatu disfungsi seksual pada wanita yang berupa kekejangan abnormal otot vagina sepertiga bagian luar yang sekitar vagina. Tetapi wanita dengan vaginismus tetap mempunyai dorongan seksual yang normal. Oke, lanjut di nomor 2. Dispareunia adalah sebuah kelainan yang ditandai dengan timbulnya rasa sakit pada alat kelamin dan daerah sekitarnya pada saat bercinta, disebabkan karena tidak keluarnya lubrikan vagina. Mittelsmers atau nyeri antara haid terjadi kira-kira sekitar pertengahan siklus haid pada saat ovulasi. Rasa nyeri yang terjadi mungkin ringan, tetapi mungkin juga berat. Lamanya mungkin hanya beberapa jam, tetapi pada beberapa kasus sampai 2 atau 3 hari. Rasa nyeri dapat disertai dengan pendarahan yang kadang-kadang sangat sedikit berupa getah berwarna coklat. Sedang pada kasus lain dapat merupakan pendarahan seperti haid biasa. Gangguan haid dan siklus haid. 1. Kelainan dalam banyaknya darah dan lamanya pendarahan pada haid. A. Hipermenorea atau menorragia adalah pendarahan haid yang lebih banyak dari normal atau lebih lama dari normal, lebih dari 8 hari. Jadwal siklus tetap, tetapi kelainan terletak pada jumlah pendarahan lebih banyak dan dapat disertai gumpalan darah. B. Hipomenorea, pendarahan haid yang lebih pendek dan atau lebih kurang dari biasa,
Sebab-sebabnya dapat terletak pada konstitusi penderita pada uterus, misalnya sesudah myomectomy, pada gangguan endokrin, dan lain-lain, kecuali bila ditemukan sebab yang nyata. Lanjut di nomor 2, kelainan siklus. A. Polimenorea. Siklus haid lebih pendek dari biasa, kurang dari 21 hari. Pendarahan kurang lebih sama atau lebih banyak dari haid biasa. Haid yang terakhir ini diberi nama polimenoragia atau epimenoragia. Dapat disebabkan oleh gangguan hormonal yang mengakibatkan dengan ovulasi atau menjadi pendeknya masa luteal. Sebab lain ialah kongesti ovarium karena peradangan, endometriosis, dan sebagainya. B. Oligomenore. Siklus haid lebih panjang, lebih dari 35 hari apabila panjangnya siklus lebih dari 3 bulan. Hal itu sudah mulai dinamakan amenorea. Pada kebanyakan kasus oligomenorea, kesehatan wanita tidak terganggu dan fertilitas cukup baik. Siklus haid biasanya juga ovulator dengan masa proliferasi lebih panjang dari biasa. C. Amenorea. Tidak adanya haid untuk sedikitnya 3 bulan berturut-turut. Sekian dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dalam video yang saya buat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.